Saya tadi hanya menganalisa, kebetulan ada setup yang bagus. 1, 2, 3, take. Welcome to my channel, Realist Trader. Subscribe, follow, dan share. Thank you. Selamat datang. Halo teman-teman, selamat malam kembali. Berjumpa lagi dengan Realistis Trader di sini bersama saya tentunya. Nah, teman-teman, saya melihat sekarang ada potensi yang cukup menarik, teman-teman, yaitu di chart M5. M5 sekarang menunjukkan adanya penolakan harga di area low BB, teman-teman. Saya akan posisi buy, teman-teman. Saya langsung posisi buy di sini. Nah, stop loss saya tepatkan di sini, teman-teman. Agak jauh tadi saya ketinggalan, teman-teman. 80 pip. Ya. Untuk taking profit saya tempatkan juga 80 100 pip nih, teman-teman. Di sini 100 pip. Di sini, teman-teman. Nah, kenapa saya entry di sini? Yang pertama alasannya adalah begini, teman-teman. Seperti yang saya bilang tadi. Sekarang, oke, saya besarkan sedikit, teman-teman, ya, supaya teman-teman bisa memahami juga. Dia break area dia break di area top Bollinger Band, teman-teman. Nah, jika area top Bollinger Band ditembus dan jika dia tidak bisa, dia tidak bisa tembus area MA5 dan MA10, maka potensi kenaikan, saya geser, teman-teman. Potensi kenaikan cukup besar, teman-teman. Jadi artinya di sini, ini tidak bisa tembus, maka harga akan up ke atas. Itu menurut analisa yang saya gunakan. Saya tadi terlambat, teman-teman. Harusnya saya open posisinya di sini. Saya melihat di M15 sama dia bisa break di sini. Akan tetapi dia setelah ini langsung mantul, teman-teman. Dia memang betul dia break area MA5 dan MA10 serta Bollinger Band tengah. Akan tetapi dia langsung terjadi penolakan. Seperti di M5 dia tidak bisa tertembus, teman-teman, di sini. Maka dari itu di M5 tidak tembus dan dia membuat rejection yang sangat kuat di sini, teman-teman. Kenapa saya memberanikan posisi untuk buy di sini? Ini adalah penolakan yang sangat kuat, teman-teman. Dominan ini penolakannya. Maka saya memposisikan diri untuk buy dengan asumsi dia tidak akan tembus ke bawah. Jika dia tertembus ke bawah pun, teman-teman, maka otomatis dia akan menyentuh SL saya, gitu. Jadi yang saya gunakan saat ini adalah potensi melihat kenaikan di time frame H1. Di sini ada rejection. Saya lihat di M15 juga terjadi rejection di sini dan M5 yang pasti seperti ini. Tadi makanya saya menunggu area M5 ini terbentuk rejection kuat di sini. Saya langsung posisi buy, teman-teman. Ya, ini langsung naik, teman-teman, langsung naik 20 pip, teman-teman, di sini. Semoga saja ini M5-nya tembus di sini, di atas Bollinger Band tengah. Jika dia berhasil tembus di atas Bollinger Band tengah, kemungkinan probabilitasnya besar, teman-teman, dia akan menunjukkan kenaikan. Seperti yang saya lakukan 2 sesi tadi pagi, yaitu saya tetap opsi buy dua-duanya. Puji Tuhan terkena hit taking profit, teman-teman, dua-duanya ini. Jadi begitu untuk analisanya saya pada sesi 3 malam ini. Itu, teman-teman. Jadi kita tunggu, teman-teman, M5-nya seperti apa. Kalau menurut pandangan saya ini akan ditembus, teman-teman. Ya, kita berdoa saja semoga ini tembus. Kalau ini nggak tembus agak bahaya sih, teman-teman. Jadi sedikit koreksi antara M5 dan M15-nya ini. Ini semoga saja tembus di sini. Saya berharap seperti itu. 3 menit lagi tembus di sini, dia akan up ke atas. Jadi itu, teman-teman. Yang perlu diperhatikan itu. Dan yang perlu diperhatikan juga, sering saya mengulang ini setiap saat saya bikin video, saya ulang. Saat teman-teman mau masuk entry market, teman-teman harus letakkan exit strategi, yaitu taking profitnya di mana, stop lossnya di mana. Itu pasti. Saya tidak akan bosan mengulangi hal itu. Itu pasti, karena hal yang menyelamatkan akun kita adalah saat kita mempunyai pengaman. Sekarang gini contoh, misalnya kita nggak tahu ada news apa, ada berita apa, ternyata tiba-tiba harga itu tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Ternyata harga berbalik arah, kita buy harganya turun, kita sell harganya naik, gitu kan. Nah, maka dari itu kan gimana profit yang kita kumpulkan berhari-hari, berminggu, bahkan berbulan-bulan habis dalam sekejap. Itu yang tidak saya inginkan, teman-teman. Lebih baik kita salah sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali nggak masalah, gitu loh. Yang penting
equity tetap aman, modal tetap aman seperti itu. Jadi untuk posisi kita hari ini tetap saya posisi buy teman-teman. Teman-teman bisa saksikan sendiri juga di sini saya posisi buy ya dengan catatan saya stop lossnya di area situ teman-teman, dan profitnya juga di area situ. Kalau untuk kemungkinan naik tajam teman-teman, naik tajam ini memang benar harus di break. Taking profit saya ini harus di break. Di break artinya dia harus tajam naik ke atas ini, lalu H1-nya di sini dia harus tajam sehingga benar-benar tren ini sudah berubah teman-teman. Saat ini tren belum berubah sih, masih downtrend. Kalau kita lihat di time frame 4 ini masih kelihatan high di sini teman-teman. Saya gambarkan dulu ya. High. Oke. Low. Oke, teman-teman. Lower high. Oke. Di sini lower low. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah dia akan membentuk high? Di sini kan, di sini sudah mulai terbentuk nih low, oke. Kita gambarkan lagi high di sini, oke. Terus lower low di sini. Saya berharapnya akan terjadi lower high di sini. Low, oke, high, lower low, sorry, lower high, higher high di sini. Maka jika itu terjadi, benar kondisinya adalah uptrend dari M5. Ternyata M5 di sini tadi tertembus sedikit, ternyata turun lagi. Ini harus tertembus teman-teman. Di sini harus benar-benar areanya clear, tertembus betul-betul tertembus. Jadi jika areanya benar-benar tertembus, maka harga akan naik, gitu. Gitu. Oke, kita coba ini lagi. Ini tadi harga, saya berharapnya harga ini tadi close-nya di sini teman-teman. Ternyata masih belum. Ekspektasi saya masih belum terjadi. Kita lihat lagi di sini. Ya sama teman-teman, posisinya sama, positioning sama. Jadi ini MA5 ini harus tertembus, paling nggak dia harus close di sini. Jadi dia kalau close di sini, close di area ini, saya akan gambarkan sedikit area di sini. Dia paling nggak close harus di area ini, dia atasnya ini teman-teman. Dia akan menuju top Bollinger Band di sini. Jika tidak ya maka tidak akan terjadi. Jika dia close di atas Bollinger Band, nah itu pasti saya 70% TP teman-teman. Saya nggak boleh bilang kata pasti ya, karena di dalam market tidak ada kata pasti. Probabilitas itu 70%. Kalau dia benar-benar berada di area ini. Itu. Tapi untuk sementara memang areanya masih downtrend sih. Belum ada istilah pembalikan arah penuhnya. Tapi pertanda pembalikan arah sudah ada, yaitu MA50 sekarang, MA50 sudah berada di bawah harga saat ini, harga running. Itu teman-teman. Jika MA50 berada di harga running, sudah memang terjadi seperti itu. Itu teman-teman. Oke, dia naik teman-teman. Dia naik, posisi saat ini dia naik teman-teman. Saya berharap dia akan close di sini. Tadi saya berharapnya close-nya di area biru tadi yang saya gambar, benar naik gitu ya teman-teman. Kita tunggu saja, semoga memang benar-benar terjadi seperti itu. Saya pun nggak tahu teman-teman, saya tadi hanya menganalisa, kebetulan ada set area bagus 1, 2, 3 TP. Oke, terima kasih teman-teman, saya akhiri video ini. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton, yang sudah meluangkan waktu untuk menonton saya. Oke, akhir kata, stay together and grow together with me, Realistis Trader. Thank you.